Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nimatulya dengan NPM 201010301102. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah penulisan kreatif sastra tentang proses kreatif sastrawan yang ada di Indonesia. Nah, pada materi ini saya memilih sastrawan yaitu Budi Dharma. Siapakah Budi Dharma itu? Budi Dharma itu merupakan seorang penulis, esais, dan akademisi Indonesia yang pernah bekerja sebagai guru besar di FPBS Universitas Negeri Surabaya. Beliau lahir pada tanggal 25 April 1937 di Rembang, Jawa Tengah, dan beliau wafat pada tanggal 21 Agustus 2021. Nah, beliau ini menempuh pendidikannya itu di berbagai tempat, tidak hanya satu tempat saja ya. Jadi beliau itu menyelesaikan jenjang sekolah dasarnya itu di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1950. Kemudian untuk jenjang sekolah menengah pertama, beliau itu menyelesaikannya di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1953. Untuk jenjang sekolah menengah atas, beliau itu menyelesaikan di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1956. Dan untuk jenjang pendidikan yang tinggi itu beliau berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta di jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan kuliahnya itu pada tahun 1963 dan beliau mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di UNS atau Universitas Negeri Surabaya. Adapun hasil karya dari Budi Dharma itu berbentuk cerpen, kemudian novel, kemudian ada puisi, kemudian ada esai. Nah, beberapa hasil karya dari Budi Dharma yang saya ketahui itu yang pertama ada Orang-orang Blooming Stone, itu merupakan kumpulan cerpennya dari beliau. Kemudian yang kedua itu ada novel dari beliau yang berjudul Olenka, dan ada sejumlah isai sastra yaitu merupakan kumpulan-kumpulan isai. Nah, untuk berjalannya proses kreatif sastra dari Budi Dharma ini adalah imajinasi. Jadi imajinasi itu menurut beliau merupakan suatu model kepengarangan, dan tanpa adanya imajinasi mungkin beliau itu hanya akan menjadi orang biasa. Bahkan imajinasi beliau itu sering menyiksa, menakutkan, dan nampak mengada-ngada, tapi memang ada. Bagi beliau itu kekuatan imajinasi itu identik dengan kepekaan seorang sastrawan. Makin tajam kepekaan seorang sastrawan itu, maka makin tinggi daya imajinasinya. Nah, kemudian perbedaan sastrawan dengan orang lain itu terletak pada kepekaan seorang sastrawan. Jadi Budi Dharma itu memiliki kepekaan yang tumbuh dengan sendirinya dan makin tajam saat dia mulai menulis. Jadi pada saat seperti itu, imajinasi beliau datang tanpa diminta, bahkan tanpa dapat dikuasai oleh diri sendiri. Kemudian Budi Dharma juga tidak bisa mengada-ngada imajinasinya yang selalu datang sendiri, dan sebagai orang biasa tentu beliau itu menikmati kehidupan yang manis. Akan tetapi sebagai seorang sastrawan yang memiliki imajinasi yang menakutkan, beliau itu tidak bisa menulis kisah-kisah yang manis dan hanya bisa menulis apa yang datang di imajinasinya beliau. Seperti itu contohnya ya, ada pengakuan dari Harry Eveling bahwa cerita dari Budi Dharma itu sangat menakutkan. Demikian juga dengan pendapat orang lain. Mereka itu merasa bergidik pada waktu membaca salah satu kumpulan cerpennya dari beliau yang berjudul Orang-orang Blooming Stone. Nah, di dalam cerpen Orang-orang Blooming Stone itu terdapat rasa kesepian, ketuaan, penyakit, disertai cinta kasih, penyesalan yang mewarnai kumpulan cerpen beliau. Budi Dharma juga mengatakan
bahwa beliau itu merupakan pengarang yang jungkir balik. Maksudnya, logika dalam cerpen-cerpennya beliau itu, baik yang absurd maupun yang realistis, itu banyak yang berjungkir balik. Bahkan logika dari Budi Dharma sendiri itu dalam novel Olenka itu tidak dapat dikaji dengan akal sehat di dunia nyata. Jadi dalam novel Olenka itu imajinasi berduel dengan imajinasi, kemudian dunia nyata itu dibawa masuk ke dunia imajinasinya beliau. Cukup sekian dari proses kreatif dari Budi Dharma, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.